Ini ada akun FB yang memosting beberapa habib dan jamaahnya yang lagi sholat jenazah di kuburan. Kemudian ada tulisan, silakan baca sendiri tuh ya. Di antaranya ajaran siapa katanya yang mengajarkan sholat jenazah di kuburan. Silakan baca sendiri yang lain itu. Dan untuk yang memosting, saya akan jawab dari dua versi. Kalau Anda merasa orang Wahabi, saya juga akan menjawab dari Ustadz Wahabi dan Syekh-Syekh orang-orang Wahabi di Arab Saudi. Jika Anda merasa orang NU, saya juga akan menjawab dari berbagai kitab-kitab NU. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, warga Nahdliyin dan seluruh kaum muslimin tentunya dimanapun berada dan siapapun Anda. Saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada akun FB itu namanya di awal postingannya adalah memosting beberapa habaib dan jamaahnya yang sholat jenazah di kuburan. Kemudian ada tulisan yang seakan-akan nyinyir, ajaran siapa katanya yang mengajarkan sholat jenazah di kuburan setelah dikubur seperti itu ya. Oke, untuk sobat yang bertanya, saudara yang bertanya, saya akan jawab dua versi sekarang. Memang sengaja menjawab dari dua versi. Dari fatwanya Ustadz Wahabi dan Syekh Wahabi. Khawatirnya Anda orang Wahabi. Juga saya akan menjawab dari kitab-kitab NU. Khawatirnya Anda orang NU. Jadi silahkan Anda pilih. Kalau di luar itu, ya saya tidak tahu. Oke, yang pertama, silakan Anda lihat dan baca sendiri ya. Ini fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Anda baca sendiri kalau Anda merasa orang Wahabi. Dan juga fatwanya Ustadz Firanda Saya Gandeng ya. Silakan Anda baca fatwanya, kemudian dengarkan ceramahnya Ustadz Firanda. Ini Mas. Baik. Bagaimana hukum sholat terhadap mayat yang gaib? Para ulama Syafi'i mengatakan selama seorang masih di satu kota, maka tidak ada sholat alal gaib. Harus mayatnya hadir. Kita datang ke lokasi mayat tersebut, sholat jenazah. Kalau ternyata terlambat, sudah dikuburkan, sholat di kuburannya. Sholat di kuburannya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan seorang wanita pengurus masjid meninggal, kemudian Nabi tidak dikabarkan. Maka Nabi malam-malam datang ke kuburan wanita tersebut, Nabi sholat di atas kuburannya. Bagaimana? Sudah dengarkan ceramahnya Ustadz Firanda? Dan di atasnya itu tulisan itu adalah fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Beliau fatwanya kata beliau boleh sholat terhadap mayit setelah dikubur. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati seorang perempuan di kuburannya. Perempuan tersebut sering membersihkan masjid, Mas. Ya, ini dasarnya adalah hadis, dasarnya adalah pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati seorang perempuan di kuburannya. Bukan ajaran siapa, ini ajaran Rasulullah. Nah, selanjutnya, jika Anda memang merasa orang NU, tentunya Anda akan taslim. Anda akan taslim, Anda akan menerima ketika dikasih kitab-kitab orang-orang Aswaja, orang-orang NU. Sebagaimana tradisi kita di NU adalah bahsul masail, mengkaji, mengilhakkan masalah ini dengan melalui referensi ulama-ulama aswaja, kitab-kitab turos. Oke. Untuk Mas yang punya akun, silahkan Anda buka kitab Asnal Matholib ya.
Di situ ada ibarat seperti ini, Mas. Wa tajusu ala qabri ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dafni. Boleh sholat jenazah itu terhadap kuburan. Jadi di kuburan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita datang ke suatu kuburan untuk sholat jenazah di situ boleh, Mas, asalkan bukan kuburan Nabi. Ba'dad dafni, setelah dikubur boleh. Sawaun, baik, sama saja. Adufina qablaha am ba'daha. Apakah si mayit itu dikubur sebelum disolati atau setelah disolati? Jadi boleh ya Mas, boleh sholat jenazah di kuburan setelah dikubur itu boleh, baik sebelumnya itu disolati atau tidak. Alasannya kenapa? Kita lanjut dulu Mas. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri imra'atin. Oh, ternyata alasannya sama ya, sama dengan yang dikutip oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dan Al-Ustadz Firanda, Mas. Bagaimana? Mau pindah ke kitab lain? Oke, kita pindah ke kitab lain. Sekarang kitab ini kitab Irsyadus Sari. Sarahnya Sahih Bukhari bisa Anda lihat di juz yang ketiga. Tepatnya di halaman berapa? Yuk kita lanjut. Di halaman 421 jika cetakannya DKI ya, itu di alinea baru, di alinea kedua, baris kedua, wa fihi jawazus sholati alal qabri ba'dad dafni sawaun dufina qablaha am ba'daha. Di hadis ini, Pak, ternyata itu sebagai dalil bolehnya sholat di kuburan setelah dikubur. Baik si mayit itu dikubur sebelum disolati atau dikuburnya setelah disolati, sama saja nggih Pak, sama. Boleh, boleh. Wa innama tajusus sholatu ala kubri ghairihim. Ini adat hasar kata orang-orang yang belajar ilmu balaghah pakai innama. Boleh sholat atas kuburan selain para nabi. Wa alal waib, atas mayit waib minal anil baladi. Liman kana min ahli fardis sholati alaihi waqta mautihi wala yuqalu inna sholata alal qabri min khosoisihi. Baca sendiri ya ke bawah Pak. Ternyata ini sudah lebih 8 menit. Intinya pokoknya bolehlah kita sholat di kuburan. Boleh sholat di kuburan. Baik dari versi Salafi Wahabi atau versi Aswaja. Le ente versi mana itu?